alaih. Tayyib, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai ke barang dagangan ya di pertemuan sebelum ini. Sekarang masuk ke zakat fitri. Zakat fitri. Insyaallah hari ini kita selesaikan bab ini. Kemudian kita juga masuk ke kitab Shom. Kita puasa, insyaallah kita selesaikan. Faslun fi zakati al-fitri qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa tajibu zakatul fitri bi thalathati asya'a al-islamu al-islami wa ghurub asy-syamsi min akhir yawm syahr ramadan wa wujudil fadli an qutihi wa quti 'iyalihi fi dhalika al-yawmi wa yuzakki an nafsihi wa amman talzamuhu nafaqatuhu minal muslimin sa'an min quti baladihi wa qadruhu khamsatu artalin wa sulusun bil iraqi. Intaha kalamuhu. Nah, pertama, dan zakat fitri menjadi wajib bagi dengan 3 syarat. Yang pertama tentunya al-Islam. Maka bagi misalnya ada kafir zimmi tinggal di tengah kaum muslimin, mereka tidak wajib. Wa ghurubisy syamsi min akhir yaumin min syahr Ramadan. Dan tenggelamnya matahari hari terakhir bulan Ramadan. Tenggelamnya matahari hari terakhir bulan Ramadan. Nah, di sini akan timbul pertanyaan, Ustaz, berarti rata-rata masjid kita kan mulainya ngumpulin zakat itu udah berapa hari sebelum, sampai min 7 atau 3 hari kan seperti itu. Nah, jadi di sini kita detailkan perkataannya, dia menjadi wajib di hari terakhir setelah terbenam matahari, hari terakhir bulan Ramadan. Jadi sebelumnya itu hukumnya sunnah, mempercepat memberikan zakat ke masjid. Misalnya kita ngumpulkan masjid, jadi misalnya nggak masalah antum langsung ngumpulin minimal hari 3, hari 2. Nah, nggak masalah seperti itu. Tapi misalnya sudah hari terakhir bulan Ramadan dan udah buka puasa, tenggelam matahari, di situ kalau antum termasuk orang yang wajib zakat, itu udah wajib. Yang mana kalau antum terlewat, itu juga berarti dosa tidak membayar zakat. Jadi waktu wajib membayar zakat itu ketika matahari terbenam di hari terakhir bulan Ramadan. Apalagi sekarang kita untuk mengumpulkan berasnya terlebih dahulu dan butuh untuk dibagi-bagikan, ya lebih cepat. Nah, kemudian yang ketiga, syarat ketiga, wa wujudil fadli an qutihi, dan ada lebih makanan, ya, dan dia memiliki kelebihan makan pokok untuk dirinya dan keluarganya pada hari itu. Nah, jadi wajib zakat fitri ini, pada pertemuan kemarin kita sudah bahas mungkin pandangan atau kacamata kaya, standar kaya pada saat ini. Nah, ternyata standar itu standar dari kacamata materialis. Bosnya kaya itu apa? Kalau udah punya rumah, punya kendaraan bagus, segala macam. Tapi enggak, kacamata kaya dalam perspektif fikih itu apa? Nah, ini kan wajibnya zakat itu dikeluarkan bagi orang yang mampu, kan gitu. Nah, kemampuan itu dinilai apa? Seseorang sudah dikatakan mampu, dia kaya, mampu, dan wajib atasnya zakat, enggak banyak-banyak. Ketika dia sudah punya uang untuk membeli makanan dia dan keluarga pada saat itu, dan ada lebih, dan lebihnya itu cukup untuk membayar zakat, di situ dia udah wajib membayar zakat. Kalau tidak ada kelebihan, nggak punya uang lebih, baru di situ nggak wajib. Nah, nanti kita hitung-hitung, misalnya berapa. Kemudian wa yuzakki an nafsihi, dan seseorang itu membayar zakat atas dirinya, wa amman talzamuhu nafaqatuhu minal muslimin,
dan orang-orang yang kepala rumah tangga, dia bayar untuk dirinya dan anak-anak dan istrinya. Jadi di sini seseorang itu membayarkan siapa? Orang yang masuk dalam tanggungan nafkahnya. Dan ini yang wajib baginya. Jadi kalau istilahnya dia nggak membayarkan zakat orang yang masuk ke tanggungan nafkahnya, dia berdosa. Dan nggak ada tuntutan dia membayarkan orang yang tidak lagi dalam tanggungan nafkahnya. Tanggungan nafkahnya. Misalnya orang tua kita. Orang tua kita misalnya di kampung, kita merantau. Udah dewasa, secara hukum fikih laki-laki udah dewasa, udah balik, itu udah nggak menjadi tanggungan nafkah orang tua. Maka di situ jangan berharap kita dibayarkan lagi orang tua zakat kita, enggak. Justru kalau kita mungkin kalau bisa kita yang membayarkan bagi orang tua zakatnya. Kita yang gantian menafkahi, memberikan kiriman tiap bulan kepada orang tua. Nah, sekarang kadarnya berapa? Sa'an min kuti baladi, 1 sa' dari makanan pokok negeri tersebut, dan kadarnya itu 5 liter dalam takaran atau timbangan Irak. Itu jatuhnya kalau digramin di sini 2,4 kilo atau dibulatkan menjadi 2,5 kilogram. Kilogram. Nah, ini yang kita dapatin di masjid-masjid kita, rata-rata masjid kita di Indonesia mengikut mazhab Syafi'i 2,5 kilo. Nah, sekarang kita masuk tadi ke hitung-hitungannya. Seorang dikatakan wajib zakat ketika dia memiliki nafkah dirinya dan orang yang ditanggungnya, keluarganya pada hari itu. Nah, misalnya dia pengantin baru, suami istri dan 1 orang anak. 1 orang anak. Oh ya, kemudian sebelumnya bayi itu sudah wajib zakat fitri dan janin itu juga sudah wajib zakat fitrinya. Nah, misalnya dia punya anak bayi. Nah, pada hari itu rata-rata dia butuh makan pagi, siang, sore, taruhlah 50.000 ya. Taruhlah 50.000. Keluarga baru, keluarga kecil. 50.000 untuk berdua suami istri dan mungkin bubur anaknya cukup 50.000. Nah, dia punya uang di pagi hari 50.000 untuk makanan dia hari itu. Kemudian tadi berapa berasnya? 2,5 kilo kali 3. 7,5 kilo, 7,5 kilogram. 7,5 kilogram. Misalnya kita bulatkan harga 1 kilo berapa? 10.000. 10.000. Jadi 75.000. Nah, kalau saat itu dia punya uang 125.000 aja, apalagi lebih, berarti dia udah wajib zakat. Nah, tapi kalau misalnya dia punya uang 50.000 atau 100.000, 100.000 kan berarti masih kurang 25.000 lagi. Dia nggak punya uang untuk beli nafkah hari itu dan untuk bayar zakatnya, itu dikatakan dia nggak wajib. Nah, jadi sederhana. Standar mampu seseorang ketika dia punya uang untuk nafkah hari itu dan dia punya uang untuk membeli beras zakat saat itu. Di apa namanya? Dipermasalahkan setiap kali bayar zakat fitri. Zakat fitri, nah itu zakat dengan uang. Zakat dengan uang itu hukumnya bagaimana? Nah, asalnya semua mazhab itu sepakat bahwasanya zakat fitri itu dengan makanan ahli balad, dengan makanan suatu negeri, itu sepakat. Ya, sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya Nabi itu mengeluarkan zakat dari zaman sahabat dengan kurma atau dengan apa? Dengan gandum, kan seperti itu. Nah, timbulnya pendapat boleh dengan uang itu sebuah ijtihad. Dan ijtihad itu dia melihat konteks. Nah, dia melihat konteksnya. Kenapa? Melihat konteks. Dan madhab yang masyhur
berijtihad bahwasanya boleh mengeluarkan zakat fitri dengan uang. Adapun ulama kontemporer seperti Syekh Yusuf Al-Qaradawi hafizahullah taala itu melihat maslahatnya. Maksudnya apa? Di zaman modern ini orang-orang tidak lagi hanya berkebutuhan pokok kepada makanan pokok itu tadi, gandum atau beras ya, atau gandum atau beras. Beda dengan zaman lampau, mereka bisa makan hanya dengan itu. Ya, hanya bisa makan dengan itu dan tidak ada kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya. Nah, di saat ini, konteks zaman saat ini memperlihatkan kepada kita bahwasanya kebutuhan pokok orang itu semakin panjang listnya, bukan hanya tentang makanan ya, tapi bisa misalnya kebutuhan untuk uang sekolah anak, untuk bayar kontrakan, untuk segala macam. Jadi ketika kita memberikan dengan uang zakatnya, itu lebih bermaslahat bagi dia, bagi si penerima, mustahik. Kenapa? Dengan uang itu dia bisa memiliki pilihan. Apakah membeli bahan makanan pokok, atau ketika dia punya utang dia bisa bayar utang, atau apa? Atau dan lainnya, kebutuhan lainnya seperti itu. Dan ulama atau mazhab yang mengeluarkan ijtihad ini, pendapat ini, bukan menilai misalnya jika seorang misalnya hanya menerima beras saja dan rumah mereka dipenuhi loh, dapat zakat, tapi nggak ada dapat uang, akhirnya punya beras tapi nggak bisa beli lauknya, di hari raya mereka nggak bisa beli dagingnya, beli ayamnya, dan seterusnya. Dan ijtihad ini jika ditinjau dari konteksnya, ini termasuk kuat. Tapi dalam pandangan fikih, jika seseorang ingin keluar dari suatu permasalahan yang diperselisihkan, dia kembali ke dasar saja. Dia kembali ke hukum dasar, ke pendapat dasar, bahwasannya ya zakat itu dengan makanan pokok. Nah, nanti ya tinggal pinter-pinter si mustahiknya, penerimanya, jika dia punya banyak beras, ya udah bisa dijual kembali seperti itu. Tapi kalau ada yang ingin mengikuti pendapat ini, ya sesuai konteks zaman, itu pendapatnya kuat dan labak sabihaya, dan tidak mengapa untuk diikuti. Misalnya Ana setahun atau 2 tahun lalu juga pernah membayar zakat dengan uang. Waktu itu dapat bisi, ada seorang dai yang mana dia di perkampungan yang di atas KLX, itu tidak bisa dijangkau. Nah, saat itu katanya dia mengajak kaum muslimin untuk membantu dia open donasi untuk membayar zakat melalui dia. Dia sepakat bahwasanya hukum dasar zakat itu dengan beras, tapi katanya kalau kita belikan beras bagi mereka, itu butuh transportasi untuk naik ke atas bukit, dan nggak memungkinkan. Nah, akhirnya apa? Open donasinya itu, bayar zakatnya itu dengan uang, dan dia serahkan kepada penduduk setempat, ya, diberikan dengan uang, dan mereka yang membeli sendiri kebutuhan mereka. Nah, itu masalah zakat fitri dengan uang atau dengan beras. Oke, sebelum kita pindah ke sedekah, Fadl, kalau ada yang bertanya. Oke, anak anggap ini wadih. Alhamdulillah. Faslun fi kismi as-sadaqat. Pasal orang yang mendapatkan sedekah. Dapatkan ilal asnafit tamaniyah alladina dzakarahumullah ta'ala fi kitabil aziz. Nah, mustahik zakat itu ada 8
8 kelompok orang yang itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, innamas shadaqatu, sesungguhnya sedekah atau zakat itu hanya diberikan kepada al-fuqara dan masakin dan orang-orang yang uh, bekerja, dalam artian di sini sebagai panitianya, wal muallafati qulubuhum, dan orang-orang yang muallaf, muallaf yang dibujuk hatinya. Kemudian untuk memerdekakan budak. Jadi ada budak namanya mukatab, nanti kita masuk ke bagiannya, dia ingin memerdeka. Kemudian orang-orang yang berhutang, wal gharimin. Gharim itu artinya berhutang. Nah, kalau di kita pakai kategori malah jadi marbot masjid. Bekal. Kehabisan bekal. Nah, pertama kita bahas satu-satu untuk orang fakir dan miskin. Nah, apa perbedaan fakir dan miskin? Fakir itu man la yajid quta yaumihi. Orang yang tidak memiliki uang untuk membeli makanannya pada hari itu. Adapun miskin, dia punya uang tapi tidak cukup, kurang. Nah, itu perbedaan fakir dan miskin. Fakir dan miskin. Wal amilina 'alaiha. Dan tadi sudah sebutkan. Nah, dua fenomena ini, fakir dan miskin ini, sebenarnya ini balik ke definisi yang dipersiskan oleh ulama. Jadi ada dua definisi yang sudah kita sebutkan tadi. Jadi standarnya itu dia punya makanan hari itu atau enggak, itu standarnya. Tapi ada definisi lain, bukan ulama, standar kaya dan miskin itu dikembalikan ke urf, ke masing-masing tempat, ke lokasi tempat. Miskin di satu daerah belum tentu dianggap miskin di daerah lain. Nah, makanya sering kali kita dapatin misalnya data di Kemensos itu, data orang miskin di Indonesia ini tidak akurat karena mau dilihat dari sudut mana miskin ini, sudut mana dari miskin ini. Nah, dengan standar pemasukan per hari atau dengan gaji bulanan atau bagaimana Nah, pada akhirnya kalaulah kita kembalikan ke standar tempat masing-masing, taruh kita pakai kata UMP atau UMR masing-masing daerah. Nah, kalau orang yang memiliki gaji segitu standar itu berarti dia sudah dikatakan kaya. Ya, katakan kaya. Kalau kurang dari itu dikatakan miskin. Seperti itu. Di bawah dari itu betul-betul kehidupannya itu betul-betul struggle. Tapi 4.400.000 tadi kalau udah dibawakan ke daerah, misalnya ke Solo, wah udah jadi apa? Udah jadi orang kaya banget kan gitu. Standar itu berbeda. Tapi jika kita lihat lagi standar yang tadi itu, kalaupun di bawah UMR, tetap istilahnya kita lihat ini bukan dalam artian memandang sepele, tapi enggak. Ini fenomena yang sedikit aneh. Mengklaim diri itu miskin, fakir, tapi tetap punya rumah dengan segala fasilitasnya. Dia punya TV, dia punya kendaraan, dia punya apa segala macam. Nah, akhirnya standar miskinnya itu tadi apa? Standar miskinnya. Akhirnya yang kita dapat di masyarakat, standar miskin itu apa? Kalau nggak kaya, maksudnya gitu. Kalau nggak kaya, kayanya itu apa? Kayanya itu punya punya rumah bagus, punya kendaraan bagus gitu kan, tanahnya luas, dindingnya beton, rumahnya beton. Kalau rumahnya masih masih dari papan, kalau motornya masih motor bebek biasa, berarti masih miskin, merasa dia sebagai mustahik zakat.
Padahal dia harusnya berkewajiban membayar zakat. Itu dia fatalnya itu tadi, takutnya apa, dengan kesalahan kacamata ini dia nggak merasa wajib untuk bayar zakat. Padahal secara fikih dia wajib, kan berdosa jadi. Tanpa sadar dia terus merasa dia itu apa, zakat itu diberikan kepada 8 golongan tadi yang ada. Wala yaktasir ala akal min salasati min kulli sinfin illa al-amil. Illa al-amil. Dan sedikitnya tidak boleh kurang dari 3 orang dari setiap golongan selain amil. Jadi misalnya ini ada 8 golongan, minimal ketiga golongan. Minimal ketiga golongan. Satu, kemudian, dan ada 5 kelompok orang yang tidak boleh diberikan kepadanya zakat dan sedekah. Al-ghaniyu bimalin au bikasbin. Al-ghaniyu bimalin au kasbin. Itu orang yang kaya uang dan kaya mata pencaharian. Nah, misalnya apa? Kaya uang. Orang kaya uang jelas. Kaya mata pencaharian maksudnya apa? Mungkin di hari itu dia apes saja gitu. Uangnya hilang. Jadi dia nggak ada uangnya. Jadi hari itu dia menjadi fakir atau miskin. Dia menjadi miskin misalnya. Uangnya itu pas-pasan atau kurang. Tapi dia sebenarnya memiliki pekerjaan tetap. Pekerjaan tetap, dan pekerjaan itu bisa memberikan dia uang yang cukup setiap harinya, bahkan untuk berkelebihan untuk membayar zakat. Yang seperti itu nggak diberikan zakat kepadanya. Dan sekali lagi, kalau kita lihat fenomena sosial pada saat ini, rata-rata semua kita memiliki pekerjaan. Bukan masalah pekerjaan itu pegawai atau enggak, PNS atau enggak, tapi memiliki pekerjaan yang itu mata pencaharian, memiliki mata pencaharian. Nah, kemudian wal abdu seorang budak juga tidak diberikan kepadanya zakat. Karena apa? Nafkahnya itu ditanggung oleh sayyidnya, oleh tuannya. Jadi dia nggak dianggap fakir dan miskin, tanggung. Tapi tadi dibedakan dengan yang di ayat, budak yang ingin memerdekakan dirinya, yang dikatakan mukata. Jadi itu dia nyicil. Misalnya harga dia itu, harga nilai dirinya itu di pasar di zaman lalu, misalnya 100 juta. 100 juta. Akhirnya dia apa? Dia ingin menjadi orang yang merdeka. Dia datangi sayyidnya, tuannya, dia bersepakat, sayyid, saya ingin menebus diri saya dalam 3 tahun. Tolong izinkan saya siang hari atau sore hari saya bekerja di pasar, saya mencari uang, saya cicil. Tiap bulannya berapa, tiap bulannya. Nah, budak yang seperti yang lagi sedang nyicil untuk membayar sendirinya, nah dia diberikan zakat untuk membantu dirinya. Kemudian Banu Hashim wa Banu Muttalib. Nah, keturunan Nabi dilarang menerima zakat dan hadiah. Nah, bukan hadiah apa? Dan sedekah. Mereka hanya memakan hadiah. Hadiah. Wal kafir, dan orang kafir tentunya. Nah, ini juga yang terakhir ini, di paragraf terakhir ini sering ditanyakan, boleh nggak membayar zakat kepada keluarga? Ini dia penjelasannya. Wa man talzamul muzakki nafaqatahu la yadfa'uha ilaihim bismil fuqara wal masakin. Nah, di sini terjemahnya apa di sini? Orang yang wajib dinafkahi oleh yang juga tidak diberikan zakat meskipun mereka fakir dan miskin. Wa yajuzu bismi kaunihim ghuzatan wa gharimin. Nah, jadi misalnya kita bayar zakat nih, boleh nggak dikasih ke orang tua atau ke anak yang kita bayarkan zakatnya? Dengan apa? Mereka fakir, mereka miskin, ya udah uang itu nggak boleh. Kenapa? Ya akhirnya uangnya muter-muter, nggak ada yang keluar, jadi nggak ada yang keluar. Tapi dibolehkan apa? Wa yajuzu bismi kaunihim ghuzatan au coba di halaman berikutnya. Wa gharimin. Tapi boleh diberikan mereka kalau mereka mujahid dan orang yang kurang, berarti terjemahannya ya, dan orang
yang memiliki hutang. Nah, jadi sekarang jelas boleh nggak membayar zakat kepada saudara? Nggak boleh. Dan kalau dengan sifat mereka fakir dan miskin. Fakir dan miskin. Boleh kalau mereka seorang mujahid, ini jarang terjadi di zaman ini, kalau dia punya hutang. Allah ini, kalau dia punya hutang boleh. Tapi di sini juga kita bilang bolehnya membayar zakat kepada saudara, ini juga perlu diperjelas. Saudara di sini apa? Yang ditanggung olehnya nafkahnya. Yang ditanggung oleh dirinya akan nafkahnya. Tapi kalau nggak ditanggung, misalnya saudara dalam artian paman, sepupu, saudara kakek, saudara nenek, itu kan saudara kan yang nggak kita tanggung nafkahnya. Berarti ya silahkan. Berarti ya itu silahkan. Yang dipermasalahkan itu kalau diberikan ke anggota keluarga inti yang ditanggung nafkahnya, ditanggung nafkahnya. Nah, misalnya orang tua bayar zakat untuk anak-anaknya, anaknya ya misalnya lagi kuliah kurang uang, itu kan kurang uang dikasih, itu enggak. Tapi kalau punya utang, misalnya betul-betul utang dia itu terhimpit, nah itu boleh diberikan ke dia untuk membantu utangnya. Nah ini permasalahan kedua yang sering terjadi di lapangan. Jadi poinnya itu ke saudara yang ditanggung nafkahnya atau enggak. Kalau yang enggak ditanggung silahkan, apapun alasannya, apakah dia fakir miskin atau memiliki utang. Tapi kalau kepada orang yang kita tanggung nafkahnya, itu enggak boleh. Kecuali jika mereka mujahidin fisabilillah atau memiliki hutang. Sekarang kita lanjut ke kitabu as-shaum, kitab puasa. Wa syaraitu wujubi shaumi arba'atu asya, al-islamu wal bulughu wal aqlu wal qudratu 'ala shaumi. Syarat wajibnya puasa ada 4, Islam, balik, akil, dan kudrah, mampu untuk melaksanakan puasa. Jika hari itu dia sakit itu membuat enggak mampu, itu apa enggak wajib atasnya puasa dan wajib baginya untuk mengqadha di hari lain. Wa faraidu shaumi arba'atu asya, an-niyatu wal imsak 'anil akli wa syurbi wa jima'i wa ta'ammudi al-qai'. Nah, furud atau fardus shaum itu ada hal yang wajib dilakukan ketika berpuasa, itu apa? Pertama niat, kemudian tentunya menahan diri dari makan dan minum dan berhubungan badan, dan sengaja mengeluarkan isi perut, muntahan. Nah, sekarang tadi yang ditahan perkara. Sekarang puasa menjadi batal dengan 10 hal dalam mazhab Syafi'i. Walladhi yuftiru bihi shaim asyratu asya. Yang pertama, ma wasala amdan ila jawfi awir ra'si. Jawfi awir ra'si. Apa yang masuk secara sengaja ke perut, ke rongga badan atau ke kepala. Seperti memasukkan misalnya yang makan dan minum itu kan ke jauf, ke perut dari tenggorokan. Atau menghisap air, itu kan menyedot air dengan hidung, itu kan masuknya dari hitungan kepala. Nah, mungkin rasa sakit, tapi efek airnya itu juga masuk ke dalam badan. Atau wal huknah fi ahadis sabilaini, atau masukkan obat ke salah satu dari dua jalur, kubul atau dubur. Wal qai amdan, dan muntah secara sengaja. Wal wata'u amdan. Nah, ini ada dua nih perbedaan antara hubungan badannya berjima secara sengaja, kemudian wal inzal an mubasyarah, kemudian mengeluarkan mani karena bersentuhan, bercumbu. Nah, istimna itu juga dengan cara apapun selain itu karena mimpi. Tapi kalau karena mimpi basah siang hari belum puasa, keluar maninya, itu nggak masalah. Tapi disengaja, apakah itu dengan hubungan badan atau hanya sampai level bercumbu tapi keluar, itu sudah batal dan nanti wajib baginya kafarat.
Kemudian haid bagi wanita dan nifas bagi wanita juga. Wal junun, misalnya epilepsi misalnya ada epilepsi yang permanen, ada yang kambuhan. Nah, yang kambuhan misalnya di awal dia kayak biasa puasa, tengah hari bangkit kambuh, nah itu dikatakan di sini kurang ini juga. Irma di sini ada tambahan, Irma pingsan sepanjang hari, sepanjang hari, pingsan sepanjang hari. Pingsan misalnya karena sakit atau apa dari pagi sampai sore, itu batal puasanya. Tapi kalau pingsan sekejap, sejam, itu nggak batal. Wariddah, jika murtad dan tidak ditulis baginya pahala. Nah, pahala. Nah, wa yustahabbu fi talatu asya. Kemudian disunahkan, disukai, dianjurkan ketika berpuasa itu tiga perkara, gerakan menunda sahur dan meninggalkan kata-kata yang tidak pantas, tidak berkata-kata yang tidak pantas selama berpuasa. Pertama yang menyegerakan berhubung dan bukan buru-buru dalam artian mencuri waktu. Kemudian takhir sahur ini menunda sahur dalam artian baru bersahur di akhir-akhir waktu. Misalnya kita genapkan azan subuh itu jam 5 ya, jam 5 pagi genapkan. Taruh kita genapkan jam 5 pagi. Baru sahur itu apa? Misalnya jam 4.45 atau 4.30 deh. Kenapa? Biar dia semakin dekat, itu efek makannya jam 1 atau jam 2. Ini kan besok kerja nih. Besok kerja. Kalau nggak tidur pusing, kalau tidur nanti nggak kebangun. Akhirnya apa? Jam 1, jam 2 dia sahur. Dia sahur. Dia kan sahur oke. Okay. Tapi nggak sunnah, nggak dianjurkan. Kenapa? Nanti dia baru jam 10 pagi udah terasa lapar. Maka di sini ditunda. Ditunda. Dan, tapi ini perlu kita tekankan, banyak yang salah. Dikira menunda sahur ini berefek pada nyantai-nyantai makannya walaupun sudah dengar azan. Dengar azan. Nah, dengan berdalil hadis yang sering masyhur itu, idza adzana al-muadzin wa fi yadi ahadikum at-ta'am falyakulu aw yantahi minhu kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apabila azan berkumandang, kemudian apa? Dan di tangan salah seorang ada makanan, selesaikan. Wallah, ini banyak hadis tersebut. Hadis ini sahih. Sahih. Tapi fikihnya salah. Itu yang tersebar di tengah kaum muslim. Akhirnya yang terjadi apa? Udah azan, baru minum dikit nih katanya. Nanggung. Nanti apa? Di piring. Oh, tinggal 2 suap, nanggung. Akhirnya apa? Akhirnya nggak ada standar. Kapan dia harus berhenti? Kapan dia harus berhenti? Kalau tinggal 2 suap, nanti di sebelahnya ada orang baru setengah piring. Atau baru mulai makan. Itu kenapa? Itu kesalahan dalam memahami hadis tadi. La ilaha illallah. Dan itu terjadi bagi kami. Gitu kan. Waktu kami nyantri, suasana yang tercipta saat itu pemahaman hadisnya. Ternyata belakangan, alhamdulillah ketika udah izinkan bisa menelaah sendiri, ternyata hadisnya sahih, tapi pemakaian tidak tepat. Hadis itu yang kita sering dengar, itu hadisnya bergandengan dengan la sholat tabi hadratit ta'am. Tidak ada sholat kalau sudah dihidangkan makannya. Maksudnya apa? Hadis tadi konteksnya itu di waktu normal di luar Ramadan. Misalnya habis maghrib, Umi antum masak nih. Ntar dulu ya katanya, ini nanggung dikit lagi masak, kita makan bareng. Kita makan bareng. Kan di satu sisi kita disunahkan apa? Kalau udah azan bersegera ke masjid. Bersegera ke masjid. Nah,
Pas azan Isya lagi makan nih. Itu maksud hadis tadi, kalau udah lagi jika azan berkumandang dan di tangan kalian itu ada makanan, dikelarin dulu walaupun sampai masbuk sholatnya. Nah, itu maksud hadisnya. Bukan hadis tadi yang sahih tadi secara derajat, dipakai ke azan subuh di waktu Ramadan, itu rusak jadinya. Coba sekarang balik, berapa Ramadan kita pernah kayak gitu? La ilaha illallah. Pas anak baca itu tulisan tentang itu terasa kayak rasa kayak kepala ini langsung, kok bisa gitu kan? Kok bisa yang kebegini ini yang tersebar di tengah kaum muslimin? Kenapa akhirnya kesalahan pemahaman tadi membuat kita apa, justru kita sering begini kan? Kalau kita lihat jadwal imsakiyah subuh, kita lihat saudara kita dari kebanyakan kaum muslimin, justru itu sebuah ijtihad. Tanbih 5 menit sebelum azan ada suara apa, sirine kah, atau di masjid apa, biar kasih tanbih, kasih peringatan, ini 5 menit lagi azan, ente lagi makan, buruan. Biar pas azan sebelum azan udah kelar. Kalau belum makan, buruan juga dikelarin. Pokoknya apa, pas azan apapun ceritanya, lagi nekuk minuman, lagi nyuap, pas azan Allahu Akbar, lempar semuanya. Itu nggak ada lagi cerita mubaziran. Itu salah sendiri, telat bangunnya nggak ada istilah mubaziran di situ. Kenapa? Justru karena saum itu sebuah ikhtibar, saum itu sebuah apa, ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menahan hawa nafsu tadi. Ya dimulai dari kapan? Allah mulai menahan hawa nafsunya, nafsu makan, itu apa? Azan. Dan azan yang jadi standar apa? Pas buka puasa, masjid yang paling cepat. Itu dikira, oh, udah azan. Kalau masjidnya jauh, di sebelah yang ujung belum azan tuh, ditungguin. Gak gitu. Atau kayak anak-anak, azannya belum habis, lanjut dulu. Jadi akhirnya dia dengerin azan yang panjang, yang pakai nadanya panjang-panjang tuh, agak sampai 3 menit 2 menit bisa makan dulu segala macam. La haula wala quwata illa billah. Wa nastaghfirullah subhanaka inna kunna minal zalimin. Betapa banyak, berapa Ramadan udah kita lewatin, kita salah kaprah, salah paham dalam mengamalkan hadis-hadis saya tadi. Nah, inilah gunanya fikih. Urutan pertama, kita beristidlal, berdalil, memiliki dalil, tumpuan atau acuan dalam beragama. Kita dalilnya apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, As-Sunnah. Hadisnya sahih. Tapi setelah itu dalam mengamalkannya kita butuh fikih. Kita butuh fikih untuk memahami. Jadi, istilahnya itu sebagai istilah kita bilang, tutorialnya itu belum lengkap. Kalau hanya apa? Oh, penting hadisnya sahih. Nggak bisa. Hadisnya sahih nggak bisa sampai di situ. Tapi apa? Lihat syarah ulama fikih, itu saja apa? Mansuh. Tidak diamalkan lagi. Atau hadisnya sahih, tapi apa? Ada bertolak belakang dengan ayat Al-Quran. Atau dengan hadis yang lebih sahih darinya. Hadis lebih sahih darinya. Dan seperti itu. Dan masalah ini, apa, anak agak dalam masalah ini. Karena ini apa? Yang banyak terjadi. Yang banyak terjadi itu butuh waktu dan butuh keseriusan untuk memahamkannya. Memahamkannya. Oke, kita lanjut sekarang. Wa yahrumu siyamu khamsati ayyam, dan diharamkan berpuasa pada 5 hari. Ini yang haram ya, bukan yang makruh. Yang haram itu nggak boleh puasa sama sekali di 2 hari raya dan 3 hari tasyrik. 3 hari tasyrik. Yang selainnya itu kalau kita dengar ada hari-hari yang nggak boleh berpuasa, itu masuknya apa? Makruh. Seperti ini, wa yukrahu shaumu yaumish. Jadi makruhkan berpuasa pada hari yang diragukan. Ini 29 Ramadan atau udah 30 Ramadan.
Ini kira-kira 1 Syawal atau belum? Nah, itu diragukan. Kemudian waman wati'a fi nahari Ramadan amidan fil farji fa'alil qada wal kafarah. Nah, barang siapa yang berhubungan badan di siang hari Ramadan secara sengaja di kubul, maka atasnya itu qada dan kafarah. Wa hiya idqu raqabatin mu'minah. Itu memerdekakan budak mukmin. Fa illam yajid fa siyamu syahrayn mutatabi'aini. Dan kalau dia nggak punya uang untuk memerdekakan budak, dia puasa 2 bulan berturut-turut sebagai pembelajaran. Kalau nggak bisa, nggak sanggup, misalnya badannya nggak sehat, itu apa? Memberi makan 60 orang miskin. Setiap miskin itu mudah, 1 mud, 1 telapak tangan gini gandumnya. Kalau kita sekarang misalnya 60 orang miskin, tiap miskinnya itu 1 bungkus nasi padang, seperti itu. Waman mata ali, sampai itu. Nah, itu kafarah. So, jadi hanya keluar maninya tapi jima. Kalau keluar maninya di luar dari jima, itu nggak ada kafarah, tapi qada. Nah, kemudian ini yang juga permasalahan, boleh nggak berpuasa dengan meniatkan untuk orang tua atau untuk adik atau untuk saudara yang sudah berpulang ke rahmatullah, boleh. Waman mata wa ali saum ut'ima anhu an kulli yaumin muddin. Nah, barang siapa yang meninggal dan memiliki hutang puasa, itu pilihannya 2. Soma'an waliyuhu, dalam hadis yang sebelumnya itu, dipuasa diwakilkan oleh waliyuhu, yang ahli warisnya masih hidup, misalnya kita sebagai anak berpuasa atas nama orang tua, atau apa? Ut'ima anhu an kulli yaumin muddun, atau memberi makan miskin atas nama rahimahullah, atas nama rahimahullah almarhum. Untuk sebut rahimahullah atau almarhum, dua-duanya ala sighati doa, dua-duanya itu doa, bukan jazm. Nah, itu jadi apa? Berpuasa atas nama itu boleh, puasa atau langsung membayar atau memberi makanan dengan niat mereka kepada mereka. Wa syekhul harim idza ajiza an shaum yuftir wa yut'am an kulli yawmin muddun. Nah, ini yang fidyah. Yang fidyah sekarang fidyah itu, fidyah itu bagi para manula atau lansia. Manula, kalau lansia rata-rata kalau dia nggak memiliki komorbid, penyakit bawaan, insya Allah masih sanggup. Tapi manula, di atas 5 tahun, itu apa? Itu udah nggak dianjurkan untuk puasa. Karena apa? Itu dapat justru berefek kepada kesehatan mereka. Hanya membayar fidyah itu memberi makan fakir miskin. Kemudian, nah, untuk ibu hamil dan ibu menyusui bagaimana? Wal hamil wal murdi' idza khafata ala anfusihima aftarata wa alaihima al-qada. Wa alaihima al-qada. Di sini ada penjabaran detail. Ibu hamil, dan ibu menyusui itu boleh berbuka puasa, nggak puasa, hanya bayar qada, nggak ada kafarah yang ini. Cuma bayar qada jika apa? Jika puasa itu dikhawatirkan berefek pada tubuhnya, bukan dengan kepada janin. Misalnya dia punya penyakit bawaan, nggak sanggup puasa. Nah, kalau karena nggak sanggup badannya itu, dia apa? Hanya nanti qada puasa, tapi nggak ada kafaroh. Tapi wa in khafata ala auladihima aftarata wa alaihim al-qada wal kaffara an kulli yawmin muddun. Tapi kalau misalnya ibu hamil tadi, ibu menyusui tadi, secara fisik bugar, sehat sebenarnya, bisa puasa, tapi misalnya anjuran dokter, Bu, jangan puasa. Nah, misalnya janinnya ini lemah, dia butuh energi, dia butuh asupan gizi itu surplus, plus gitu kan. Lebih, kalau kurang ini kasihan nanti ke pertumbuhan janinnya. Nah, kalau yang ditakutkan ini pertumbuhan janin, itu paket komplit. Dia qada, dia kafarah di sini fidyah, dia itu memberi makan. Jadi 2, qada dan fidyah. Kalau yang ditakutkan apa? Atas janin. Tapi kalau atas dirinya saja, janinnya sehat,
Misalnya dia hamil di umur kan janin itu 8 bulan 9 bulan. Itu kan janinnya sudah kuat. Sudah kuat. Nah, berarti apa? Tapi dianya sakit. Si ibunya itu sakit. Si ibunya itu sakit, punya penyakit bawaan. Berarti dia apa? Hanya qadha dan tidak membayar fidyah, tidak membayar fidyah. Tapi misalnya dia baru hamil, pas di bulan Ramadan itu hamilnya baru hamil muda. Itu kan riskan. Nah, di situ apa? Dia qadha dan membayar fidyah. Begitu juga ibu menyusui. Nah, kalau bayinya itu menyusui, misalnya bayi baru sebulan 2 bulan di bulan Ramadan itu butuh ekstra kan seperti itu. Sebaiknya dia buka, nanti dia tinggal qadha dan membayar apa fidyah. Tapi kalau ibu menyusui udah setahun lebih, itu kan udah ada MPASI, makanan pendamping. Ya, udah bisa makan selain ASI. Nah, itu apa? Itu nggak ada masalah lagi, nggak ada istilah ditakutkan atas janinnya, karena udah ada makanan pendamping. Nah, paragraf ini fikih. Ini sekarang mungkin antum dengarnya biasa aja, tapi kalau antum udah berkeluarga nanti ini wajib antum pahami. Kenapa? Karena nafkah istri itu di antum. Jadi bayar fidyahnya dia itu dari kocek antum. Nah, itu antum harus pahami sekarang. Kemudian wal marid wal musafir safaran tawilan yuftirani wa yaqdiyan wa sum fi safar afdal illa yatadarrar. Nah, bagi seorang sakit itu tentunya sakit yang tidak membuat nggak sanggup puasa seharian itu buka puasa nanti dikala. Kemudian nih, nah safarnya itu kalau safarnya itu tawil, safarnya itu jauh, safar jarak jauh. Dikatakan safar ya berarti jarak jauh. Itu dia apa? Buka puasa. Buka puasa karena ini tentunya konteks zaman terdahulu. Safar itu betul-betul membuat penat. Membuat penat. Makanya ada apa? Wa antasumu khairul lakum. Wa shaumu fi safar. Tapi kalau dilanjutkan puasa, itu lebih baik daripada berbuka jika dia jika tidak berpengaruh pada stamina-nya. Seperti sekarang, standar safar itu kan kalau dalam madzhab Syafi'i 82 km, 82,5 km. 82 km. Kalau dia naik motor, terik di tengah hari dari Bekasi gitu kan. Dari Bekasi sampai ke Banten, itu kan capek pakai motor. Pakai motor tengah hari itu mending buka. Nah, walaupun jaraknya cuma 82 km ditambah macetnya Jabodetabek. Tapi wah, misalnya Anda safar, Anda dari Jakarta ke Medan, berapa ribu kilometer kan gitu kan. Tapi cuma 2 jam. Tapi nggak ada capeknya sama sekali di pesawat, duduk AC dingin segala macam 2 jam sambil tidur istirahat dan nyampe. Nah, yang seperti itu tidak berpengaruh kepada stamina. Wa antasumu khairul lakum. Itu sebaiknya puasa saja. Kenapa? Karena kalau qadha nanti apa? Qadha nanti apa? Bisa jadi di hari lain itu nggak ada waktu atau la samahallah nggak ada hari esok gitu kan. Akhirnya kita berutang puasa ditanggung oleh wali kita. Nah, kayak Ray ini kan dari Depok Bandar Lampung motoran. Nah, kalau antum bulan puasa seperti itu, ya buka, wah tentunya buka. Nah, tentunya buka dengan jarak yang betul-betul itu bikin apa leher kering kalau sampai puasa, bibir pecah-pecah, mata kunang-kunang sampai. Nah, itu. Jadi akhirnya balik ke diri masing-masing dan dilihat transportasinya kalau di zaman ini dilihat moda transportasinya. Nah, terakhir untuk malam ini faslun fil i'tikaf. Pasal i'tikaf. Wal i'tikafu sunnatun mustahabbatun walahu syartani an-niyah wal lubsu fil masjid. Dan i'tikaf sunnah mustahabbah, tidak wajib, tapi sunnah mustahabbah, sunnah muakkadah juga. Ada 2 syarat, niat tentunya dan berdiam diri di dalam masjid, menetap di masjid. Nah, di sini masjid bukan musola. Bukan musola. Dan masjid di sini yang dikatakan masjid itu masjid yang ada Jumatnya. Makanya di Indonesia kan dibagi tuh madzhab Syafi'i. Ada namanya masjid, ada namanya apa? Musola. Ada namanya musola. Misalnya di kampung itu ada 1 masjid, ada 3 musola misalnya. Sholat 5 waktu di musola masing-masing, tapi pas sholat Jumat semua ngumpul. Kemudian ini pantangan. Nah, ini yang kita tahu kalau namanya itikaf di masjid nggak boleh keluar.
Wa la yakhruju min al-i'tikafil manzur illa li hajati al-insan. Au min uzrin min haidan au nifasin au maradin la yumkinul maqam ma'ahu wa yubtul abi al-wad'i. Nah, atau lihat nggak boleh keluar dari itikaf nazar kecuali ada hajat yang mendesak atau uzur. Mendesak atau uzur. Nah, jadi kalau misalnya kalau keluar gimana? Misalnya gini. Karena itikaf bulan Ramadan, itikaf itu dia ada umum, itikaf umum, itikaf khusus. Itikaf umum, misalnya antum di masjid kampus, masjid ukhuwah, ya masjid ukhuwah ya UI kan, masjid UI kan, masjid kampus, misalnya antum dari habis zuhur nunggu asar nggak ada jam kelas, nggak ada kelas. Ya udah antum duduk di zuhur sampai nunggu asar, antum niat itikaf, pahala berdiam diri dalam masjid. Kalau antum keluar tiba-tiba ya nggak ada masalah, nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya itikaf bulan Ramadan itu kan harinya tertentu 10 hari atau 20 hari. Antum udah nazarkan diri, di sini maka disebut itikaf nazar. Antum udah komitmenkan diri 10 hari nih. Jadi pahalanya itu pahala 10 hari. Pahala itikaf 10 hari. Kalau antum keluar masuk, jadi anggap pahalanya nggak pahala 10 nggak pahala itikaf 10 hari Ramadan. Nah, seperti itu. Bukan nggak boleh dalam artian keluar menjadi haram, keluar enggak. Tapi masalahnya itu di pahalanya. Terhitung dia nanti itikaf yang 10 hari intensif atau enggak, atau itikaf umum. Itikaf atau seperti misalnya qiyamul lail. Antum dari rumah udah bawa bekal, habis tarawih nggak pulang ke rumah sampai subuh atau kubail subuh atau bahkan sahur di masjid sama jamaah masjidnya seperti itu. Au maradin, atau misalnya dia yang 10 hari nih. 10 hari di masjid. Wah, dia misalnya nazar. Wah, sebelum saya meninggal saya harus nih itikaf di masjid 10 hari. Rupanya udah berumur, udah berusia, punya bawaan penyakit. Di hari ketiga penyakitnya kambuh, nggak kuat. Ya itu nggak boleh. Pas digotong, Pak, ayo kita ke rumah sakit. Nggak mau, saya itikaf 10 hari, nggak boleh. Haram bagi saya. Nggak gitu. Ya mau nggak mau ya udah harus digotong ke rumah sakit, dan itu harus. Nah, dan di situ dia sudah mendapatkan pahala 10 harinya insya Allah. Karena apa? Sudah niatkan ke situ dan dia keluar dengan uzur syar'i. Dengan uzur syar'i. Kemudian terakhir waya betul bi al-jima. Waya betul bi al-jima. Nah, di sini mungkin agak aneh bagaimana gitu kan, kok bisa berhubungan badan dalam masjid, berhubungan badan dalam masjid. Nah, ini misalnya kalau zaman dulu kan Nabi itu beriktikaf dan ghurfah kamar-kamar para istri Nabi itu apa, satu dinding dengan masjid. Jadi pintu Nabi keluar dari kamarnya itu bisa masuk ke masjid seperti itu. Nah, atau mungkin kalau permisalan sederhananya mungkin misalnya ada pengurus masjid yang sama keluarganya tinggal di ruangan samping masjid langsung, misalnya satu dindingnya seperti itu. Itu kan masih lingkungan masjid. Masih lingkungan masjid. Dia pulang berhubungan badan, ya udah. Dia batal apa? Batal apa? Itikafnya. Batal itikaf 10 harinya. Ya udah, dia dapat fadilah itikaf umum. Fadilah itikaf umum misalnya di malam hari atau di siang hari. Baik. Sudah 3 menit, kalau ada yang ditanyakan tafadhol. Ayo Ustaz. Nah, boleh. Masyaallah. Tapi balik lagi ke masalah zakat tadi Ustaz. Tafadhol. Masalah tadi yang penerima zakat 8 golongan tadi kan salah satunya masalah amil itu menerima zakat. Nah, yang saya mau tanyakan, ini maksudnya amil itu mereka yang bekerja di lembaga amil zakat macam Lazis kayak begitu, atau termasuk panitia zakat dadakan kayak panitia zakat Idul Fitri gitu kan, dadakan tuh dibentuk di bulan Ramadan, kemudian mereka juga menerima zakat. Karena kan kalau misalnya yang panitia bulan Ramadan itu kan kesannya dadakan, apakah layak juga menerima zakat, atau memang ayat ini fokus ke zakat yang tahunan? Dan kalaupun putus-putus Ustaz. Mikrofon suara. Oh iya, ini sinyalnya lagi jelek Ustaz.
ini Ustaz, terkait yang menerima zakat tadi, yang amil kan berhak menerima zakat. Itu maksudnya zakat tahunan kayak yang amil itu maksudnya petugas amil zakat kayak di Lazis, kayak di lembaga amil zakat kayak begitu. Oke, nah ya itu. Tapi kalau yang Idul Fitri termasuk nggak Ustaz amilnya? Betul. Itu. Nah itu Ustaz itu. Anda udah paham maksud. Karena masalah amil zakat. Aduh, hilanglah sinyalnya. Nah, masalah amil zakat, apa semua amil zakat itu maknanya umum, global, apa? Atau tertentu sebenarnya yang dimaksud di ayat? Benar. Jadi intinya begini. Jadi pertama dilihat dari konteks zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amil zakat pada zaman Nabi itu ya diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung. Jadi diangkat Nabi sebagai amil zakat, dia yang mengutip zakat. Nah, jika kita analogikan zaman sekarang, berarti amil yang itu termaktub di ayat Al-Quran itu lembaga resmi dari negara, lembaga zakat resmi negara yang ditugaskan oleh ulil amri, oleh negara itu untuk mengumpulkan zakat kaum muslimin. Itu dasarnya. Tapi pada lapangannya ternyata ini fleksibel. Kalau kita lihat di Indonesia sekarang lembaga zakat itu justru ada yang sifatnya swasta. Seperti apa? Kalau yang resmi Badan Zakat Nasional ya, yang itu dari Basnas, ya, negara. Basnas. Tapi kalau yang misalnya yang swasta kan ada Lazis. Yang swasta ada Lazis, ada PKPI ya. Iya. Nah, PKPI dan seterusnya. Nah, yang seperti itu, yang independen sifatnya itu termasuk. Begitu juga panitia musiman tiap kali memang hanya menjadi panitia di bulan Ramadan. Ya, masjid kampung ini. Jadi kampung nih panitianya kan tiap tahun itu berbeda orang-orang. Ya, jadi termasuk termasuk ke dalam cakupan ayat ini panitia zakatnya. Tapi secara dasar memang harusnya makna dari ayat ini amil zakat itu petugas yang ditugaskan oleh negara. Tapi dalam prakteknya ini fleksibel kata ulama. Baik yang memang ditugaskan oleh negara, lembaga zakat resmi, atau non-resmi, swasta ketika pemerintah memberikan izin. Nah, sekarang kan memang Indonesia itu yang memberikan izin saja gitu kan, antara lembaga zakat yang diatur oleh negara, antara lembaga zakat yang swasta, independen, dan negara membolehkan hal itu. Tapi ini menjadi tidak boleh ketika misalnya negara itu mengatakan negara Islam tidak boleh membayar zakat ke lembaga non-resmi. Nah, penyaluran zakat, baik itu zakat mal atau zakat fitri, hanya boleh diserahkan kepada amil-amil zakat yang sudah ditentukan oleh negara. Misalnya Basnas atau dan lain sebagainya. Nah, jika itu ada koror yang seperti itu, ketentuannya seperti itu, betul. Amil-amil zakat independen yang tidak mendapatkan izin resmi itu nggak berhak sama sekali. Karena kaum muslimin juga dilarang untuk memberikan zakat. Tapi ketika negara fleksibel, boleh ke yang resmi, boleh ke yang swasta, itu berarti tidak ada masalah di situ. Kayak gitu ya, Rio. Oke, sama ini sebelum kita tutup, kalau ada lagi Ustaz. Boleh langsung atau by text. Ustaz, satu lagi Ustaz. Kalau nggak ada yang nanya yang lain. Kalau begitu kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak hadir siapa? Takli hadir, semua hadir ya, insyaallah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilhan nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.